عنكم عن أم سلامة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة أنا ابنتي ماذا أنزل من الخزائن من يوجد صواحب الحجرات يا رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillazi tasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajili. Alhamdulillahi alladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدنا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم والحمد لله الذي جمعنا في هذه المناسبات والحمد لله الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, cahaya kemogahan yang abadi, cahaya kasih sayang yang abadi, cahaya pengampunan yang abadi, cahaya kelembutan yang abadi, kelembutannya mengungguli segenap kelembutan, menamakan dirinya dinamakan oleh sang Nabi Arhamur Rahimin, lebih berkasih sayang dari semua yang mempunyai sifat kasih sayang. Ya Allah menciptakan sifat kasih sayang untuk hamba-Nya dan Dialah samudra kasih sayang yang abadi. Allah hadirat dalami makna ucapan sang Nabi dalam doanya, ya Arhamar Rahimin, wahai yang maha lebih berkasih sayang dari semua yang berkasih sayang. Jika kita mendalami maknanya, kita akan sampai pada samudra kasih sayang Allah yang lebih dari semua yang menyayangimu. Allah, merugilah mereka yang menutup dirinya dari cahaya kasih sayang Allah. Merugilah mereka yang menolak kelembutan Allah. Merugilah mereka yang menolak cahaya pengampunan Allah. Semoga aku dan kalian selalu terang benderang jiwa dan satu hati dan jasad kita dengan cahaya kelembutan Allah, dengan cahaya pengampunan Allah, dengan cahaya kasih sayang Allah. Ya Arhamar Rahimin, wahai yang maha berkasih sayang melebihi semua yang mempunyai sifat kasih sayang. Kalimat ini akan membuka keluhuran dan hubungan mulia dari rahmatnya Allah kepada-Nya. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Demikian diriwayatkan di dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari dan lainnya. Aku bersama hambaku, aku bersama persangkaan hambaku. Jika hambaku menginginkan kasih sayangnya, maka sungguh Allah sedang ingin menyayanginya. Jika seorang hamba merindukan Allah, maka sungguh Allah
Jika seorang hamba merasa dirinya ingin mendapatkan pengampunan dan meminta maaf dan ampun kepada Tuhan penciptanya, sungguh doa dan munajatnya itu menandakan Allah ingin mengampuninya. Hadirin hadirat, oleh sebab itu Allah menenangkan jiwa para pendosa yang putus asa dari kasih sayangnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan wahai hamba-hambaku, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat zalim atas dirinya, ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu, wahai kalian yang telah berputus asa di dalam kasih sayangku karena sudah banyak berbuat dosa, jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Adakah yang lebih indah dari Allah yang memanggil semua yang telah berbuat jahat dan hal-hal yang dibenci, dilaknat dan dimurkainya, namun Dia Allah masih memanggil mereka, jangan putus asa dari kasih sayangku. Demikian Allahu Allah. Hadirin hadirat, terangi jiwamu dengan cahaya keindahan Allah, maka hari-harimu semakin indah. Semoga Allah melimpahkan keindahan dalam hari-hari kita dan kebahagiaan dunia dan akhirat, lahiran wa batinah. Hadirin, Ramadan dengan segala kemuliaan yang telah lewat dari usia kita, dan tidak kita ketahui apakah masih akan jumpa dengan Ramadan yang akan datang ataupun tidak. Telah lewat malam-malam tarawih, telah lewat buka bersama, puasa bersama, dan kemuliaan Lailatul Qadar dan lainnya. Namun hadirin hadirat, penjiwaan dalam menjiwai rahasia kemuliaan Ramadan akan membekas di hari-hari setelah Ramadan. Kemuliaannya tidak sirna, pahala-pahalanya tidak sirna, dan tarbiyah ruhiyah jasadiyah yang ada di bulan Ramadan akan berlanjut di hari-hari lainnya jika kita menjaganya. Yaitu kita akan mudah melakukan puasa sunnah karena sudah terbiasa puasa sebulan. Kita akan terbiasa qiyamul lail dan salatul tahajjud karena sudah terbiasa bangun sahur. Demikian indahnya Allah tahu bahwa orang-orang banyak yang sulit untuk bangun tahajud karena sibuknya dalam pekerjaan sehari-harinya. Allah jadikan puasa Ramadan pakai ada waktu sahur. Untuk apa? Nanti setelah Ramadan mereka lebih mudah sampai pada kemuliaan tahajud, ruku dan sujud berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala semata, mensucikan, mengagungkan namanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru di sepertiga malam terakhir kepada hamba-hambanya, barang siapa di antara hamba-Ku yang berdoa akan dijawab, barang siapa yang mohon pengampunan Ku maafkan, barang siapa yang bertobat Ku terima taubatnya. Seruan itu memanggil semua mereka yang mau bertamu kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Namun para pecinta Allah, tidak ada yang bangun sholat malam tahajud, meninggalkan kasurnya, ranjangnya, dan istirahatnya untuk Sang Maha yang paling berhak dicintai Allah, terkecuali orang yang dicintai Allah. Semoga aku dan kalian di antara mereka. Dawamkan bangun sholat malam, walaupun bukan di waktu sahur. Barangkali waktunya bangun sahur ada yang jam 2, ada yang jam 3. Paling tidak setiap hari bangunnya setengah 4 atau jam 4.
Sekarang malamnya baca zikir yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha, riwayat sahih Bukhari. Sebelum tidur Rasul mengajarkan membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, atau la dan diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. Kalau tidak hafal bacaan itu, baca Allahu akbar 34 kali. Kalau tidak hafal ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sampai akhir tadi, boleh diganti dengan Allahu akbar sekali. Jadi Allahu akbar 34, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, atau Allahu akbar 33 kali diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sampai akhir sekali. Maka orang yang melakukannya sebelum tidur, saat dia bangun, dia akan bangun dengan segar, tidak akan bangun dengan lesu. Tapi mereka yang lupa melakukannya atau tidak, barangkali saat bangun malas untuk bangun. Jika ia bangun, dia akan merasakan tubuhnya lebih segar dari keagungan rahasia kalimatullah wal-ulya subhanahu wa ta'ala yang mengantarnya sebelum tidur. Kalau lupa, nah itulah barangkali jadi bangun kita jam 3, setengah 4 bangun, tidur lagi karena malas. Itu tidak terjadi kalau kita ikuti sebelum tidur kita dengan zikir yang diajarkan kepada Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha dan diijazahkan oleh guru mulia kita dan diajarkan di majelis ini beberapa tahun yang lalu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian malam-malam agung Ramadan telah lalu, tapi malam-malam agung di sisa usia kita masih menanti setiap malam. Maka ambillah 1-2 menit, 10-20 menit untuk bersama Allah sebelum waktu subuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam Sahih Bukhari tidak pernah meninggalkan salat witir sepanjang usia beliau, apakah beliau di hadarin wa safar, apakah beliau dalam di rumahnya atau sedang dalam perjalanan, bahkan beliau melakukan salat witir di atas tunggangannya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan tentunya juga diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i dan lainnya untuk melakukan salat sunnah kalau sedang dalam perjalanan, boleh di atas kendaraannya duduk salat sunnah. Kalau salat fardu tentunya harus menghadap kiblat. Kalau salat sunnah boleh kiblatnya kemana saja kalau sedang dalam perjalanan, bukan di rumah. Kalau sedang musafir dan keluar Jakarta, kita sedang di bis, sedang di pesawat, kiblatnya kemana saja, sholat sunnah boleh, sholat duha, sholat witir, sholat apa saja. Daripada diam saja, boleh sholat asal dalam keadaan wudu. Kalau tidak bisa wudu, tayamum untuk sholat sunnah boleh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jika Rasulullah SAW sakit, beliau melakukan sholat witir sambil duduk, tidak meninggalkan salat witir sepanjang usianya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan kemuliaan salat witir. Hadirin hadirat, sampailah kita pada hadis agung di malam ini. Diriwayatkan oleh istri Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidatina Sa'mah radhiyallahu anha wa radhaha bahwa suatu malam Rasul terbangun dari tidur, terbangun dengan kaget dan berkata, subhanallah, mada unzila minal fitnah wa mada unzila minal khazani, man yugid sawahidul hujurat. Siapa bersubhanallah, berkata dari kaget, betapa malam ini diturunkan fitnah ataupun musibah yang akan terjadi. Dan malam ini diturunkan pula sedemikian banyak anugerah-anugerah. Kita bisa lihat di sini Rasul mengatakan satu kalimat fitnah, bukan tidak. Fitnah berarti satu atau ada musibah yang akan terjadi pada sesuatu hari pada diri kita mungkin. Wa ma'ada unzila minal khazain, tapi sedemikian banyak yang diturunkan daripada anugerah-anugerah. Man yugid sahibul hujurat, siapa yang bisa
bisa bangunkan, kata Rasul, semua kerabat keluarga barang tangga dibangunkan untuk waktu salat malam ini. Ya Rabbah kasiyah di dunia, aliyah fil akhirah. Wahai kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang-orang yang mempunyai sandang pangan di dunia, namun di akhirat tidak mempunyai sandang pangan apa-apa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, makna dari hadis ini adalah di setiap malam sebelum terbitnya fajar atau sebelum adzan subuh, ya, di saat itu Allah sudah menentukan kejadian-kejadian yang akan terjadi di hari esok. Mana musibah yang akan terjadi, mana musibah yang tidak jadi terjadi, mana musibah yang akan dikurangi, mana musibah yang akan ditambahi. Ketahuilah bahwa setiap musibah itu menghapus dosa. Allah melihat hamba-hambanya, ini musibahnya ini musibahnya ini. Dan demikian pula di malam itu, kata Rasul, ada manzilah min al-khazain. Demikian pula dalam setiap sepertiga malam terakhir itu, sedemikian banyak anugerah akan diturunkan. Yang ini doanya dikabulkan, yang ini hajatnya diberi, yang ini permintaannya yang tidak tertunda sehari, sebulan, setahun yang lalu diberi, yang ini tanpa berdoa diberi, yang ini dipermudah, yang ini diampuni. Maka manzilah min al-khazain, lebih banyak anugerah yang diturunkan oleh Allah daripada musibah. Orang sekarang apalagi media, mereka lebih banyak meliput musibah saja, tidak mau meliput anugerah. Ya, kalau musibah diliput, mati di sumur saja diliput. Ya. Majlis yang hadir ratusan ribu pemuda muslimin muslimat berzikir bertawaf, tidak ada media yang mau meliput kecuali 1-2 detik saja. Hadirin hadirat, jadi manusia yang melihat tiap hari kita misi musibah. Kapan adanya anugerah Allah? Inilah salah satu jalan musuh-musuh Islam menghancurkan cinta iman kita kepada Allah. Kalau kita lihat satu tempat terkena musibah, berapa lama tempat itu kena musibah, berapa lama dalam rahmatnya Allah. Berapa tempat di muka bumi yang kena musibah, berapa tempat yang tidak terkena musibah. Berapa banyak pendosa kena musibah, berapa banyak pendosa yang tidak kena musibah. Berapa banyak mukmin yang dikenai musibah, berapa banyak mukmin yang tidak kena musibah. Tentunya masail lebih banyak daripada fitnahnya, anugerah lebih banyak daripada cobaannya. Kehidupan kita sepanjang lahir hingga wafat, kenikmatan tidak pernah putus. Kenikmatan mendengar barangkali tiba-tiba sakit pendengaran, tapi kenikmatan melihat terus. Barangkali ia sakit tidak bisa melihat, tapi kenikmatan lainnya berjalan selalu. Demikian kenikmatan bergerak, sakit tidak bisa bergerak, tapi tetap kenikmatan iman tidak dicabut darinya. Dia muslim jauh daripada kelembutan Allah yang abadi, tapi tetap Allah tidak tutup kemungkinan dia masuk ke dalam Islam dan mendapat keluhuran yang abadi. Kenikmatan terus berlanjut dan tidak pernah berhenti. Dan Rasul bersabda, tiada yang lebih sabar dari Allah, didustakan dan difitnah, namun Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rezeki. Didustakan, dikatakan mempunyai anak, dikatakan mempunyai banyak Tuhan-Tuhan yang lain. Didustakan Allah dan difitnah, dan Allah tetap memberi. Inilah Allah yang Maha Penyabar. Hadirin hadirat, beruntung mereka yang memahami betapa indahnya Allah dan betapa ruginya mereka yang selalu menghindar dari Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka dalam setiap malam itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin membangunkan orang supaya salat tahajud, supaya jika terjadi hal-hal yang buruk di hari esok diganti buru-buru oleh Allah. Karena dia bangun di saat itu. Ada manzilah min al-khazain, dengan doa dan munajat Allah akan jauhkan daripada musibah. Karena saat-saat seperti malam itu Allah sedang menentukan anugerah-anugerah yang akan diturunkan. Mungkin kenikmatan di hari esok yang sudah ditentukan untukmu dikalikan oleh Allah dan diperbesar. Mungkin musibah hari esok akan terjadi, disingkirkan oleh Allah, digantikan yang lebih kecil atau digantikan dengan kebahagiaan. Itulah Sang Maha Pengatur yang selalu mengatur dengan kelembutannya wa kullu yawmin wa
Oleh sebab itu, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika dia masih kecil, dia berkata melihat para sahabat kalau punya mimpi-mimpi cerita kepada Rasul, punya mimpi-mimpi cerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Berkata Sayyidina Abdullah bin Umar, aku juga pengen mimpi yang indah-indah. Ini hadirin hadirat dari pelajaran untuk kita. Mimpi bukan suatu tujuan. Ya, tujuan hidup kita lihat apa yang terjadi kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, kalau aku banyak ibadah pasti dapat mimpi baik. Aku pasti orang soleh kalau dapat mimpi. Maka ia banyak beribadah, dapat mimpi yang mulia. Datang pada Rasul dan bercerita, ya Rasulullah, mimpimu seperti ini. Maka Rasul berkata, inna Abdullah rajulun salih law kana yaqumu min al-lail. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Abdullah, kau itu tergolong hamba yang saleh kalau orang yang bangun malam. Bukan masalah mimpimu, mimpi tidak mimpi, kau termasuk orang yang saleh kalau seandainya banyak sholat malam. Sejak itu Abdullah bin Umar memperbanyak sholat malamnya hampir sepanjang malam. Demikian hadirin riwayat Sahih Bukhari menunjukkan jangan terlalu kita merujuk kepada mimpi, karena yang penting adalah hubungan jiwa dan ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Seorang hamba Allah itu dari kelompok orang yang saleh kalau dia banyak melakukan salat malam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghalalkan dan memberikan kemudahan bagi kita untuk mencapai kemuliaan dia mulai ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pula mengajarkan kepada kita untuk tidak menyebarluaskan dosa-dosa kita. Rasul bersabda riwayat Sahih Bukhari, inna ummati fil mu'afah illa al-mujahirin. Umatku itu di dalam maafnya Allah dan cepat sekali diampuni Allah. Namun mereka itu banyak yang tidak atau dihambat pengampunannya oleh Allah karena mereka banyak cerita tentang dosa-dosanya pada orang lain. Jadi pengampunan Allah SWT itu Allah berikan bertahan gara-gara dia banyak cerita. Beda kalau menceritakan dosa pada guru atau pada ulama atau pada kiai, mohon supaya diberi nasihat. Sebagaimana para sahabat datang pada Rasul SAW, mohon pendapat telah berbuat dosa ini, itu dan lain sebagainya. Tapi kalau disebarkan seluas-luasnya pada orang lain, maka itu menjauhkan atau menyulitkan dapatnya pengampunan. Ummati kullu mu'afah illa al-mujahirin. Orang-orang yang suka menyampaikan aibnya pada orang lain, itu mengecewakan dan menyakiti perasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, aku telah menyembunyikan dan menutupi aib hambaku dan dia yang membukanya sendiri. Aku tutupi supaya orang lain tidak tahu dosanya. Dia sendiri yang membuka dan merobek tabir yang tertutup agar orang lain tidak tahu kehinaannya. Dia yang membuka kehinaannya pada orang lain, padahal aku menutupinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada berbuat dosa, jangan banyak bicara pada orang lain kecuali untuk minta nasihat. Kalau minta nasihat, boleh saja, ya, tapi jangan disebarluaskan. Saya kemarin begini, saya kemarin begitu, akan membuat pengaruh orang lain itu satu pada orang itu. Dia juga berpikir, ternyata orang-orang juga tidak terlalu soleh-soleh, selalu ya, banyak juga yang berbuat dosa, itu bisa mengaruh pada diri. Atau ternyata orang ini adalah orang yang berbuat begini, berarti kalau aku begini, muncullah persangkaan-persangkaan buruk padanya. Jadi kalau kita berbuat suatu dosa, jangan cerita pada orang lain kecuali untuk minta nasihat. Demikian hadirin hadirat, semoga kita semua dalam mu'afah. Indahnya ucapan sang Nabi, kullu ummati mu'afah. Semua umatku itu dekat dengan maafnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga aku dan kalian di antara mereka. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mau mengecewakan orang
sebagaimana riwayat seorang budak wanita miskin Barirah radhiyallahu anha wa radhaha, riwayat sahih Bukhari. Barirah radhiyallahu anha wa radhaha seorang budak yang miskin dari Afrika, dan dia mengundang Rasul sallallahu alaihi wasallam karena diberi makanan oleh salah seorang sahabat, makanan yang sangat enak. Maka ia tidak berani memakannya karena sudah lama ingin mengundang Rasul tapi malu tidak punya apa-apa. Maka ketika datang makanan enak, sebelum dia ingin mencicipinya, seumur hidup dia belum mencicipnya, ia ingat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini Rasul datang mumpung ada makanan yang enak. Padahal seumur hidupnya dia belum mencicipi makanan itu. Barirah yang susah ini pun mengundang Rasul datang ke rumahnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam datang bersama para sahabat untuk menyenangkan Barirah radhiyallahu anha wa radhaha, seorang budak wanita yang miskin. Rasul tidak ingin mengecewakan orang lain. Maka hadirin datang sang Nabi bersama para sahabat. Maka para sahabat melihat itu makanan yang sangat enak dan mahal. Tidak mungkin Barirah ini membelinya sendiri. Maka berkata para sahabat, ya Rasulullah, ini makanan zakat barangkali, sedangkan kau tidak boleh memakan zakat dan sedekah. Kalau tidak makanan zakat, ini makanan sedekah. Tentunya kau tidak boleh memakannya. Berubahlah hati Barirah dalam kekecewaan. Hancur hatinya dengan ucapan itu, memang ucapan benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memakan sedekah dan zakat. Namun ia tidak teringat akan hal itu karena kalau ia disedekahi makanan ini. Hancur perasaan Barirah radhiyallahu anha wa radhaha dan bingung, juga risau dan takut, dan juga kecewa dan bingung. Karena sudah mengundang Rasul untuk makan makanan yang diharamkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bagaimana manusia yang paling indah budi pekertinya dan bijaksana, Rasul berkata, makanan ini sadaqah lil Barirah wa hadiyah li min al Barirah. Makanan ini betul sedekah untuk Barirah, tapi kan Barirah sudah jadi milik Barirah. Barirah menghadiahkan padaku, maka aku boleh memakannya. Dan Rasul makan sallallahu alaihi wasallam berkata, ikilah jiwa yang paling indah, tidak ingin mengecewakan para orang. Ini makanan sedekah betul untuk Barirah, tapi sudah jadi milik Barirah. Barirah tidak menyedekahkannya pada aku, tapi menghadiahkannya. Aku boleh makan makanan hadiah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian indahnya Sayyidina Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh kau itu berada pada akhlak yang agung. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian mulia dan sedemikian banyak keindahan yang terjadi daripada perbuatan-perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Sebagaimana hadis riwayat sahih Bukhari, jika salah seorang badui, seorang musuh datang bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasul berkata, ma'adat tasahab, jangan tanya hari kiamatnya, kau siapkan apa untuk hari kiamat? Maka ia berkata, aku tidak menyiapkan dengan memperbanyak amal ibadah yang sunnah terlalu banyak siang dan malam. Dan tetapi ini yuhibbullah wa rasuluh. Tapi aku mempunyai satu yang kuandalkan, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasul berkata, anta ma'aman ahbabta yaumul qiyamah. Kau bersama dengan orang yang kau cintai di hari kiamat. Semoga aku dan kalian bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Rahim. Hadirin hadirat, saya tidak berpanjang lebar menyampaikan tausiah karena nanti setelah majelis selesai, setelah sidang penutup, kita teruskan dengan musyawarah bersama bagi yang mau. Saya menyediakan waktu malam ini untuk musyawarah bagi yang lebaran, karena saya tidak bisa membuka kesempatan jemaah hadir ke rumah karena terlalu banyak, ya, karena juga tangga banyak mengeluhkan kalau terlalu banyak
parkiran dan lain sebagainya, tetangga juga ramai parkirannya dengan keluarga kerabat mereka. Jadi saya tidak mau mengganggu mereka. Kita di sini silaturahmi bersama bagi yang mau. Kalau yang seandainya punya kesibukan tidak apa-apa, kita silaturahmi dulu dan sanubari kita. Juga saudari-saudariku yang di sini tidak bisa berjabat tangan langsung bagi dirinya, kita semoga selalu bersama dalam keluhuran dunia dan akhirat. Hadirin hadirat demikian tentunya dengan tertib setelah selepas majlis nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita dan memaafkan seluruh muslimin muslimat. Dan juga saya menyampaikan maaf sebagaimana saya telah membuka nomor handphone untuk seluruh jemaah untuk umum, siapa juga boleh tahu, yaitu nomornya 0811 9000 101 0811 9000 101. Kalau tidak apa bisa tanya pada guru dan lainnya. Ini hadirin hadirat, cuma saya mohon maaf kalau seandainya tidak bisa menerima hubungan telepon, jadi SMS saja. Ya, karena telepon sudah setengah hari lebih dari 300 miss call yang masuk belum yang diangkat. Ya, SMS lebaran baru malam minggu saya umumkan nomor telepon ini malam 1. Ya, sampai tadi sore lebih dari 2.500 SMS yang masuk. SMS lebaran, gimana mau jawabnya? Ya. Gimana saya ingin menjawab? Kalau dengan lisan juga tidak bisa dijawab. 2.500 orang bicara. Hadirin hadirat yang mulia, itu tentunya belum setengah hadirin yang SMS tentunya 2.500 yang SMS tadi. Mohon maaf kalau saya tidak bisa dijawab. Yang SMS minta doa akan saya jawab. Kalaupun tidak dijawab tentunya sudah saya doakan walaupun tidak dijawab. Yang bertanya, kalau seandainya punya guru, punya ustaz tempatnya tanya pada gurunya dan ustaznya. Kalau tidak punya guru atau jauh dari guru, boleh tanyakan kepada saya. Jadi nomor ini jangan dijadikan terus-terusan SMS. Ya, karena padat sekali. Gimana mau jawabnya dari 2 SMS itu? Ya, di baru 2 hari. Orang tahu belum, yang lain tahu nanti. Memang untuk umum dan insya Allah semuanya akan saya baca walaupun tidak semuanya saya mampu menjawab. Maka bagi yang telah SMS dan belum dijawab, saya ucapkan mohon maaf karena saya tidak mau juga mengecewakan seluruh jemaah dan semua yang ingin silaturahmi. Tapi kemampuan saya sungguh jauh, seorang hamba pendosa saja yang mengharapkan pengampunan Allah dari doa saudara-saudari dan jemaah semua, tidak lebih dari itu. Namun kalau Allah Subhanahu wa taala tentunya menjawab semua doa hamba-hamba yang lebih dari yang mereka minta. Beda dengan seorang pendosa ini. Saya tidak lebih dari seorang pendosa yang mengharap pengampunan Allah dari doa-doa kalian. Demikian hadirin hadirat yang memuliakan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari-hari kita dengan memuliakan hari-hari kita dengan kemudahan. Yang di antara kami yang mempunyai kesusahan, maka singkirkan kesusahannya. Yang dalam musibah, singkirkan musibahnya. Yang dalam dosa yang belum kau ampuni dosa-dosanya. Kami ya Rahman yang mempunyai hajat, kabulkan hajatnya. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Wahai yang Maha berkasih sayang melebihi dari segenap semua yang bersifat kasih sayang. Kami membuka gerbang rahmat-Mu yang lebih luas dari semua yang berjiwa kasih sayang. Maka malam ini limpah ruahkan kasih sayang-Mu yang dapat hingga selanjutnya hingga kami berjumpa dengan-Mu. Ya Rahman ya Rahim, terbitkan matahari kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami dunia dan akhirat. Zahirah wa batinah, dan jadikan matahari kebahagiaan dan kasih sayang-Mu itu terus terbit pada kami dan tiada pernah terbenam hingga kami wafat, hingga yaumul liqa'il akbar, hingga hari perjumpaan dengan-Mu ya Rahman ya Rahim. Faqulu jami'an ya Allah 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 ya Allah
Ilmu